Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, pada video kali ini kami akan menyampaikan pengumuman resmi yang ditunggu guru, tentunya dari Kemendikbud, tanggal 29 April 2022 yang menentukan nasib guru di Indonesia. Nah, tentunya kenapa kami mengatakan nasib guru di Indonesia? Karena ini pada umumnya banyak rekan-rekan guru yang berada di naungan Kemendikbudristek ya. Kami garis bawahi, yang kami maksud di sini adalah guru di Indonesia di bawah naungan Kemendikbudristek. Nah, soyogyanya tentunya rekan-rekan guru sudah mengetahui apa yang akan terjadi di tanggal 29 April, terutama bagi rekan-rekan guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru dan masih berusaha dalam proses pendaftaran PPG guru dalam jabatan tahap kedua untuk naungan Kemendikbud. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 29 April 2022 adalah tanggal yang sangat krusial. Dan tentunya ini resmi dari Kemendikbud ya. Kalaupun nantinya ada perpanjangan ya, perpanjangan waktu, tetapi surat edaran ini tetap berlaku untuk pengumuman resmi yang ditunggu oleh guru pada tanggal 29 April tahun 2022. Baik, kita langsung saja to the point, cek informasinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sudah edaran dari Kemendikbud bahwasanya sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua sebagai berikut. Nah, jadi ada 5 poin utama teman-teman ya yang harus kita pahami bersama terkait PPG guru tahap yang kedua atau pendaftaran seleksi pemutahiran data ya, seleksi administrasi PPG guru dalam jabatan tahap yang kedua. Karena untuk tahap pertama saya rasa sudah selesai semua mengadakan pretest atau seleksi akademik teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk poin pertama yang harus teman-teman ketahui adalah data calon peserta berdasarkan hasil pemutahiran data pokok pendidikan atau Dapodik itu tertanggal 21 Maret 2022. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa yang tercover nantinya di tahap kedua PPG guru dalam jabatan itu yang memiliki data individu di Dapodik itu hasil pemutahirannya itu tertanggal 21 Maret tahun 2022. Nah, ini tentunya yang harus dipahami oleh teman-teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya supaya tidak ada pertanyaan di belakang nanti, bahwasanya TMT yang diperhitungkan untuk bisa ikut seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 itu yang pertama 31 Desember 2015, kemudian 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi kalau SK teman-teman itu baik honorer ataupun PNS itu 1 Januari 2018 misalkan, berarti teman-teman masuk dalam kategori untuk bisa ikut seleksi administrasi PPG guru dalam jabatan. Tetapi jika seandainya TMT teman-teman itu 1 Januari 2021 atau 1 Januari 2022 atau 1 Januari 2020, maka mohon maaf teman-teman tidak tercover di dalam seleksi PPG guru dalam jabatan, karena di sini sudah resmi dikatakan bahwa guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Kemudian poin yang ketiga, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman di sini teman-teman ya. Lamannya adalah https://ppg.kemdikbud.co.id. Itu adalah laman pendaftaran PPG. Jangan salah kaprah ya. Jadi lamannya itu ppg.kemdikbud.co.id. Itu diketikkan saja di Google teman-teman ya. Tapi untuk loginnya nanti itu menggunakan akun SIM PKB. Jadi pastikan teman-teman tidak lupa user dan password akun SIM PKB-nya. Kalau misalnya lupa, silakan langsung reset di ketua KKG atau langsung melalui admin dinas pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk apa namanya ya? Untuk verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 dan persyaratan itu ada di lampiran 1 dan 2. Oke, kita langsung to the point lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini tentunya teman-teman yang memenuhi persyaratan
itu akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Ketika teman-teman memenuhi syarat yang kami bacakan tadi, maka teman-teman akan mendapatkan kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi teman-teman wajib untuk melengkapi ajuan data sebelum mulai tanggal ya, bukan sebelum, mulai tanggal 15 April tahun 2022. Ini penting sekali ya. Jadi 15 April, 16 April, 17 April sampai 19 April itu pendaftaran dan pengiriman berkas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika teman-teman sudah mendaftar, nantinya itu akan muncul lagi notifikasi seperti ini. Akan muncul jenis pendidikan formal, guru kelas, kemudian peserta PPG dalam jabatan, otomatis bukan peserta. Dan ketika semua persyaratan pendaftaran sudah terpenuhi, maka teman-teman silakan melengkapi profil teman-teman. Nah, informasi yang tidak kalah penting yang seharusnya teman-teman ketahui sejak dini adalah di sini. Ini mungkin informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak rekan-rekan guru, yaitu terkait dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran. Nah, itu tertanggal 29 April 2022. Jadi nantinya tanggal 29 April 2022, kalau tidak ada perpanjangan misalkan, itu akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, ketika teman-teman lolos seleksi administrasi, maka teman-teman berhak lagi untuk ikut seleksi akademik atau pretest PPG. Jadi bukan persoalan kapan kita ikut pretest, bukan itu yang ditunggu dulu oleh guru honorer dan guru PNS. Tetapi info yang akan ditunggu-tunggu oleh guru-guru di Indonesia, terutama yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek, itu adalah hasil seleksi administrasi. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, maka sudah dipastikan teman-teman akan tidak bisa lagi ikut di seleksi akademik. Tetapi apabila teman-teman lolos seleksi administrasi, maka menentukan nasib teman-teman untuk selanjutnya bertarung di seleksi akademik nantinya. Nah, kemudian yang paling penting juga ini pendaftaran dan pengiriman berkas teman-teman ya. Itu ingat tanggal 15 sampai tanggal 19 April ini, semenjak video ini sudah dibuat, itu tersisa 2-3 hari lagi teman-teman ya. Kemudian untuk memastikan misalkan data teman-teman tidak valid, maka akan dikasih kesempatan untuk perbaikan berkas. Mungkin nantinya akan muncul notifikasi untuk perbaikan berkas itu antara tanggal 15 sampai 25 April 2022. Kemudian akan diverbal oleh petugas pada tanggal 15 sampai 27 April 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini ditunggu-tunggu tanggal 29 April penentuan hasil seleksi administrasi. Lolos berarti ikut pretest, tidak lolos berarti teman-teman harus bersabar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.